Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri di puasa kita yang ketujuh ini pada tahun 2026. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Nah, pada momentum puasa yang ketujuh ini, di hari ketujuh ini, kita hendak menyampaikan firman Allah yang nyata pada ayahanda kita Adam, disampaikan oleh beliau seketika berperan sebagai Jibril kepada Nabi Muhammad bin Abdullah, ikutan kita, contoh kita. Itulah Nabi terakhir. Apa kata Jibril? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi Jibril itu ngomong kepada Nabi Muhammad bin Abdullah, Muhammad, katakan, Muhammad, sampaikan, Muhammad, beritakan apa yang mau disampaikan wahai Jibril. Apa yang mau dikatakan wahai Jibril, dan kepada siapa? Ya, kepada umatmu, kepada kaummu, kepada para pengikut-pengikutmu. Nah, sampaikanlah kepada mereka bahwa jika mereka memang betul-betul mencintai Allah, ikut aku. Kata Jibril, ikut aku. Ikut engkau ya Jibril? Ya. Kalau mereka memang mencintai Allah. Supaya apa? Supaya mereka dicintai pula oleh Allah, dicintai oleh Rasul, dicintai oleh aku, Jibril, sejatinya ayahandamu, sejatinya ayahanda mereka, dan diampunkan pula dosa-dosa mereka kalau mereka ikut kepadaku. Nah, oleh Muhammad ini disampaikan kepada kaum dan umat serta para pengikut. Kemudian ditutuplah kalimah ini dengan kalimah yang berbunyi wallahu ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah itu nyata di Rasul, Rasul itu nyatanya di aku, Maha Pengampun, Maha Pemaaf terhadap mereka yang mengikutiku. Karena aku adalah Jibril, sejatinya aku adalah Adam, yang padaku ada Allah dan Hamdu atau Ahmad. Gitu. Nah, kemudian Jibril ngomong lagi.
Tolong perhatikan kalimat ini saudara pelan-pelan. Kul atiullaha wa rasulah wa in tawallaw wa innallaha la yuhibbul kafirin. Artinya, hai Muhammad, katakan, sampaikan dan informasikan pula. Taatilah Allah. Taatilah Rasul. Taatilah Ahmad yang ianya ada pada dada Adam ayahnya kalian. Atau aku sebagai Jibril saat ini. Nah, siapa yang berpaling artinya tidak mau ikut. Ya, ikut beliau itu kan tujuannya kan untuk taat. Tidak ada orang yang bisa taat kepada Allah dan Rasul yang nyata pada ayahanda Adam kalau tidak ikut terlebih dahulu. Gitu. Nah, kalau mereka berpaling, sesungguhnya Allah dan Rasul ia tidak mencintai mereka yang mengingkari. Kenapa dikatakan mereka yang mengingkari atau kafir? Karena sudah diberitahu, sudah disampaikan, sudah dikatakan oleh Nabi Muhammad kepada umat dan kaum serta para pengikut, termasuk kita. Gitu, saudara. Nah, itu pula sebabnya kenapa Nabi Muhammad sebagai ikutan dan sebagai contoh kepada kita, dia menunjukkan kemana ikut Jibril, kemana ikut Adam yang padanya nyata Allah dan Rasul. Nah, itu kita temukan pada surat Yunus, surat nomor 10, ayat 25. Yang bunyinya, Wallahu yad'u ila daris salam. Liman yahdi mayasya ila siratim mustaqim. Jadi Allah itu menyeru semua kaum dan umat ini ke daris salam, yaitu bagi mereka yang mendapat petunjuk atau bagi mereka yang dikehendaki mendapatkan informasi ini. Kemana? Ke siratal mustaqim, ke jalan yang lurus kepada Allah dan Rasulnya yang nyata pada ayahanda Adam. Itu informasinya, saudaraku. Nah, itulah makanya kenapa Allah dan Rasul mengajarkan kepada kita semuanya melalui Nabi Muhammad seketika dalam kisah Isra wal Mi'raj. Kan semua kita kan dapat informasinya. Walaupun ayat itu masih perlu dipertanyakan tentang Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, tapi dia sudah menunjukkan indikasi yang sangat kuat. Nah, itu ada pada surat Al-Isra ayat 1. Nah, mari kita dengarkan surat itu. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu
linurihu min ayatina innahu huwas samiul basyir. Maha suci Dia yang telah memperjalankan hambanya Muhammad. Dia di sini jelas Jibril. Nah, Muhammad ini diperjalankan oleh beliau dari Mekah ke Darussalam atau Yerusalem atau Palestina. Di situ disimbolkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tidak ada orang yang bisa menolak, membantah kisah ini. Itu sebagai contoh bagaimana Allah dan Rasul via Ayahanda Adam menunjukkan kepada kita cara ikut beliau di Darussalam itu, saudara. Kan jelas Nabi Muhammad di Mekah dibawa ke Palestina, tepatnya Masjidil Aqsa. Tidak ada Jibril mengajak Nabi Muhammad itu ke Ka'bah, naik kepada Tuhan mulai dari Ka'bah, tidak ada. Tapi di Palestina, tepatnya Masjidil Aqsa. Di situ ada batu sakrah, di situ ada pintu langit. Melalui pintu itu, Jibril membawa Muhammad. Kepada siapa? Kepada Allah dan Rasul. Yang nyata ianya pada Ayahanda Adam. Kan jelas cerita itu, saudaraku. Jelas. Nah, kesinilah Ayahanda Adam atau Jibril melalui Nabi Muhammad mengajarkan bagaimana cara ikut beliau ke tempat itu, ke tempat kita berasal, yang nantinya juga kembali ke tempat itu, saudaraku. Makanya kita dibawa ke langit pertama. Nabi Muhammad bertemu dengan Ayahanda Adam sebagai kuncen langit, pemegang kunci langit. Kemudian langit kedua bertemu dengan saudaranya Nabi Isa dan Yahya. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nah, batas langit ketujuh ini Jibril tidak bisa lagi mengantar Muhammad untuk naik ke Al-Jannatun Na'im atau surga, untuk naik ke Sidratul Muntaha, untuk naik ke Aras. Jibril mengatakan, aku tidak bisa Muhammad ikut, karena selangkah aku melangkah, selai rambut aku akan terbakar. Itu kata Jibril saat itu. Tetapi nyatanya, ini nanti saudaraku lihat di surat An-Najm. Ini ceritanya kan sudah pernah kita ceritakan. Maka tak perlu saya bacakan lagi ayat-ayatnya. Nah, Nabi Muhammad itu naik beliau. Artinya
sudah berada di surga, tidak ada isinya. Naik ke Sidratul Muntaha. Nah, di situ beliau melihat sosok Jibril. Kok ada Jibril di sini? Tadi kan dia di bawah, tidak bisa ikut. Nah, disinilah Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad, kepada umat, kaum, dan semua kita tentang kesaktiannya itu. Artinya, Jibril yang satu bisa berada di dua tempat. Makanya Jibril itu bergerak kepada Muhammad, dekat. Bahkan dekatnya itu jarak 2 busur panah, kira-kira 2,5 meter atau 2 meter. Nah, waktu itu Nabi Muhammad melihat wajah aslinya Jibril itu. Dan yang lebih mengagetkan lagi, Jibril itu menampakkan wajah aslinya. Dan wajah asli ini pernah dilihat oleh Muhammad di waktu yang lain, di tempat yang lain. Itulah di langit pertama tadi. Wajah itu adalah wajah ayahanda Adam, saudaraku. Disitulah terbongkar rahasia siapa Adam, siapa Jibril. Jadi Adam itu adalah wujud serta Allah dan Rasul. Pada dirinya ada Ahmad atau Alhamdulillah. Adam itu seorang laki-laki yang perkasa, gagah dia. Dia adalah perwujudan Allah dan Rasul, disebut juga Tuhan. Nah, dalam bahasa Ibrani, beliau tuh disebut Gibrail. Gibra itu laki-laki perkasa, Il itu Tuhan. Laki-laki perkasa yang berperan sebagai Tuhan atau perwujudan Allah dan Rasul kepada kaum dan umat. Dalam bahasa Arab, Gibrail itu disebut dengan Jibril. Nah, disitulah terbuka rahasia siapa Adam, siapa Jibril. Ternyata dia adalah orang yang satu. Terdapat 2 nama, terdapat 2 bentuk dan rupa. Sejatinya bukan 2, tapi jutaan wajah itu bisa. Gitu, saudaraku. Nah, itulah kenapa Jibril berkata, katakan hai Muhammad, sampaikan hai Muhammad, jika umatmu itu, kaummu itu mencintai Allah dan Rasul, dia harus ikut aku, kata Jibril kepada Muhammad. Jadi Muhammad itu bercerita kepada kaumnya bukan ikut dirinya, tapi ikutlah Jibril. Ikutlah Anda ayah Adam. Itu maksudnya itu. Nah, karena Nabi Muhammad itu adalah pemimpin kita, contoh hidup kita, putra terakhirnya Adam sebagai pengayom kita, ya mau tak mau beliau adalah ikutan bagi kita dan juga contoh bagi kita agar dapat mengikut ayahanda Adam atau Jibril di dalam surga itu, saudaraku. Nah, begitu penjelasan perinciannya secara pelan-pelan kita sampaikan. Tapi kan Pak Abu ada informasi. Justru in kuntum tuhibunallah fattabi'uni itu Nabi Muhammad yang mengatakan. Dia suruh kita mengikut beliau. Tidak ada kata ikut Jibril di situ.
Nah, tidak pula ada salahnya kalau itu pengertian dan pemahamannya. Karena ikut aku di sini aslinya ikutlah aku, kata Jibril. Tapi tidak ada salahnya Nabi Muhammad mengatakan, ikutlah aku wahai kaumku, umatku, agar aku bawa kalian kepada Jibril atau ayahanda Adam di surga. Tidak ada salahnya juga. Kita pakai dua-duanya untuk melengkapi fakta dan makna ini. Karena dua-dua kalimat itu menunjukkan kepada ikut Allah dan Rasul. Yang nyata pada ayahanda Adam atau Jibril tadi. Dan yang mengantarkan kita ke situ tentu ikutan kita, yaitu Muhammad bin Abdullah, Nabi terakhir putra Adam sebagai pengganti Adam di alam semesta. Biasa itu. Kemudian, mengapa sampai Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, kalau umatmu, kalau kaummu itu mengikut Jibril ke sana, akan dikasihi, disayangi, dicintai, kemudian diampuni dosa. Mengapa? Karena di tempat itu akan dicabut penyakit hati yang ada dalam dada mereka. Makanya pada surat Al-A'raf, surat nomor 7, ayat 43, kita temukan kalimat itu. Yang bunyinya, وَنَزَّعْنَا مَا فِي سُدُورِهِمْ min gilin tajri min tatil anhar. Di tempat yang mengalir air di bawahnya, yaitu sungai. Sungai air tawar, sungai arak, sungai madu, sungai susu. Artinya di surga. Di situ aku cabut penyakit hati dalam dada mereka. Di surga itu. Nah, di surga itulah Allah dan Rasul menyatakan dirinya pada Adam, sehingga dia perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam. Nah, tempat sujud para malaikat itu dalam bahasa kita adalah masjid. Masjid apa? Masjid yang mulia. Dalam bahasa Arab, Masjidil Haram. Jadi pada waktu itu yang disebut dengan Masjidil Haram, ya tempat itu, surga tadi. Sekaligus dikatakan juga masjid yang sangat jauh atau Masjid Al-Aqsa. Walaupun di dunia kita ini ada Masjidil Haram, ada Masjid Al-Aqsa. Secara fakta, seketika Nabi Muhammad membacakan ayat itu, Masjidil Haram itu masih berbentuk kuil. Tempat berhala yang banyak. Secara fakta, Masjid Al-Aqsa itu tinggal puing, tapi ada beberapa posisi yang memungkinkan saat itu Nabi Muhammad dan Jibril masih bisa berpijak di atas batu sakrah. Karena Masjid Al-Aqsa ini sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Bersamaan dengan rumah pertama kali yang Allah jadikan untuk manusia yang pertama, itu Adam. Di negeri Bakkah, saudaraku. Atau di negeri ratapan. Karena Bakkah itu artinya ratapan. Kan kita pernah dengar itu. Inna awala baiti wudi'alin nasi lalazi bi Bakkah mubarakah wa hudalil alamin
fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim mandakalhu kana amina. Sesungguhnya rumah yang pertama kali aku yang membangunnya, membuatnya. Kata Allah. Ingat ya, rumah pertama kali. Itulah rumah untuk manusia. Manusia mana? Ya tentu manusia yang pertama, itu ayahanda Adam. Tempat letaknya di Bakkah atau lembah ratapan. Lembah tempat menangisnya Adam dan Hawa atas kematian putranya Habil. Lembah tempat menangisnya putra-putri Adam seketika Adam dan Hawa tidak ada lagi dalam rumah itu. Mereka menghilang. Ingat, tangisan itu terjadi, ratapan itu terjadi, Nabi Ibrahim belum ada. Karena Nabi Ibrahim lah yang beri nama Mekah pada posisi kita hari ini. Maksudnya pada posisi Mekah hari ini. Itu Nabi Ibrahim memberikan nama. Nah, waktu itu Nabi Ibrahim belum lahir. Belum ada. Yang ada baru Bunda Hawa dan Ayahanda Adam beserta 12 pasang anak-anaknya. Sudah ada namanya, yaitu Bakkah, lembah ratapan. Nah, kalau Mekah itu jaraknya 1500 tahun dari jaraknya 1500 km dari lembah ratapan tadi. Lembah Bakkah tadi. Nah, karena dia tidak bernama, maka dinamakan oleh Ibrahim dengan nama Makkah. Kan jelas ini sejarahnya itu. Nah, pada rumah itu ada tempat sujud yang jauh kalau diukur dari Makkah. 1500 km. Disebut Masjid Aqsa. Nah, masjid ini hancur di zaman Nabi Nuh, termasuk rumah, oleh Ibrahim diperbaiki lagi, oleh Yakub diperbaiki lagi, oleh Daud diperbaiki lagi, oleh Sulaiman diperbaiki lagi, terakhir oleh Raja Herodes diperbaiki lagi, terakhir lagi masa Islam itu di era Umar bin Khattab diperbaiki lagi. Tapi Umar bin Khattab tidak memperbaiki rumah, melainkan memperbaiki masjidnya saja. Itu kisahnya, saudaraku. Nah, kembali kepada kehadiran kita di tempat yang mengalir air di bawahnya, itulah sorga. Disitulah para malaikat pernah sujud terhadap ayahanda Adam. Kita dibawa ke situ. Kita ikut ke situ. Nah, kalau kita sudah ikut ke situ, berada di situ, di tempat yang mengalir air di bawahnya, disitulah dicabut penyakit hati. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. Dicabut di situ semuanya. Sebenarnya ada 17 penyakit hati kita itu. Pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kekurangan, pantang kalah. Digabung yang 4 ini muncul 10 sifat. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. 10 tambah 4, 14 muncul 3 sifat. Benci, dendam, menghancurkan. Di tempat itu, di tempat yang mengalir air di bawahnya, di situ dijabut penyakit hati dalam dada kita. Ingat, di tempat air yang mengalir di bawahnya. Nah, kalau air Zam-Zam tidak mengalir, dia dialirkan dan mentok di situ. Itu bedanya, saudaraku. Walaupun Masjidil Haram hari ini adalah sekedar informasi bayangan, sebagai duplikat bagi kita yang mau berpikir kepada tempat sujud yang mulia yang sejati, yaitu sorga. Yang di situ malaikat sujud kepada ayahanda Adam. Itu, saudaraku. Nah, kesitulah kita dibawa.
kita mengikut ke situ. Kita dibawa oleh Nabi Muhammad dalam sejarah, dalam keilmuan, dalam pengetahuan, dalam paham. Termasuk apa yang saya sampaikan hari ini. Jelas cerita itu, saudara. Jika kamu mencintai Allah, kata Jibril, sebagai Muhammad, ikutlah aku. Nah, diajarkan oleh Jibril melalui Muhammad kemana alamat untuk kita mengikut. Itulah processing Isra dari Mekah ke Palestina, dari pintu langit atau lorong waktu ke sorga, Sidratul Muntaha dan Aras. Tapi kita tidak mungkin ke Aras, karena itu adalah ketetapan dan tempat tetap Allah. Ketika Allah menjelma menjadi Alhamdu, maka dia berada di Sidratul Muntaha. Perannya adalah Rob. Seketika dia menjelma menjadi Rob, maka dia nyata pada Basyaro yang terbuat dari tanah. Dia ada di surga. Artinya kita hanya sebatas surga, saudaraku. Tidak akan lebih daripada itu. Karena masalah Sidratul Muntaha, masalah Aras itulah masalah Ayahanda Adam atau Jibril, bukan kita. Nah, kesanalah kita ikut Jibril atau Ayahanda Adam, dibimbing oleh putra bungsunya yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah. Harus jelas cerita ini, saudara. Nah, itulah tanda kita mengikut, itulah tanda kita taat, dan situlah kita akan dicabut penyakit hati dalam dada, seperti yang dijelaskan pada surat Al-A'raf ayat 43 itu, saudaraku. Wa naza'na ma fi sudurihim bin ghilin tajri min tahtihal anhar. Di tempat itu, yaitu surga, aku cabut penyakit hati dalam dada mereka, tepatnya di atas sungai yang mengalir. Jadi di bawah surga itu ada 4 sungai. Sungai tawar, sungai air susu, sungai arak, dan sungai madu. Itu ceritanya, saudaraku. Nah, untuk melengkapi kisah ini, mari kita lihat ayat berikut. Oke. Nah, perhatikan pelan-pelan ayat ini. Surah Al-Baqarah ayat 143. Perhatikan pelan-pelan. Kenapa kita ikut Jibril atau Ayahanda Adam ke surga dengan bimbingan Nabi Muhammad bin Abdullah? Kenapa? Ya, pertama sebagai tanda bahwa kita umat mengikut Allah dan Rasul. Kedua, dengan harapan dikasih, disayangi, dan diampuni dosa. Nah, pada surah Al-Baqarah ayat 143 ini sangat terang, saudaraku, ceritanya itu. Baik, mari kita buka. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Nah, dan sedemikian itu, wa kadzalika, dan sedemikian itu, ja'alnakum umat wasato, aku jadikan atau kami jadikan, kami itu umat pertengahan. Di tempat itu kita adalah umat pertengahan. Antara apa? Antara Allah dan Rasul yang kepada Adam dengan tubuh badan jasad kita sebagai manusia. Termasuk manusia lain sebenarnya. Itu bisa. Kalau kita mapan memahami ilmu ini. Nah, seketika Ayahanda Adam,
atau Jibril atau Rasul yang dirasulkan itu menyaksikan kita di sana, otomatis kita bisa menyaksikan manusia kita. Tahu kita perangai baik kita, tahu kita perangai buruk kita, paham kita. Maka diberi kita kekuatan untuk membawa diri, merubah keadaan diri atas izin Allah dan Rasul atau ayahanda Adam. Sejatinya untuk merubah, mengatur, mengurus diri itu bukan kita, saudaraku. Tetapi Rob atau Alhamdulillah atau Ahmad yang ada pada dada ayahanda Adam. Kan ada kalimatnya itu. Yas'alunaka anir ruh. Kulli ruh min amri rabbik. Ingat, rabbik. Jika orang bertanya, hai Muhammad, kepada engkau tentang ruh, tentang diri sebenarnya diri yang ada pada dada setiap insan atau manusia, katakan itu adalah urusannya Rabb. Urusan Rabb. Tidak dikatakan Allah di sini, tapi Rabb. Artinya Alhamdulillah atau Ahmad yang nyata ianya pada dada Adam, ayahanda kita. Nah, kita cuma diberi kesempatan untuk bisa menyaksikan perangai buruk kita, perangai buruk orang lain. Nah, tugas kita hanya mengingatkan saja. Kalau untuk orang lain, mengingatkan saja. Fazakir inama anta muzakir, walaupun itu anak istri. Tidak bisa kita merubah keadaannya. Tidak usah jauh-jauh. Contoh keseharian saja. Ada 5 anak dan 1 istri. Semua mereka itu pakai sendal. Setiap masuk ke rumah, sendalnya terpelanting ke sana, terpelanting ke sini. Tidak tertata, tidak tersusun. Nah, kita susun bagus-bagus. Udah itu kita sampaikan kepada mereka. Kalau sudah pakai sendal itu, susun ya rapi-rapi kayak gini. Oh siap, oke. Nanti ngulang lagi, tidak rapi. Diingatkan lagi. Siap, oke. Ngulang lagi, tidak rapi. Kenapa mereka tidak berubah? Karena kita memang bukan tukang rubah. Yang tukang rubah itu adalah Allah dan Rasul atau Ahmad yang ada dalam dada Adam. Kita ini hanya tukang ingatkan saja. Fazakir inama anta musakir. Kau ingatkan saudaramu, tugas kamu hanya mengingatkan. Kalau mengurus merubah roh pribadi mereka itu adalah Tuhan. Adalah Alhamdulillah atau Ahmad yang ada ianya pada dada Adam. Begitu juga kita punya barang khusus, katakanlah sisir khusus lah. Dengan sisir itu kita pede nyisir rambut. Kita letakkan pada posisi tertentu. Padahal sisir-sisir lain ada. Tapi mereka senang dengan sisir kita. Diambilnya sisir, dipakainya. Tahu-tahu kita mau bersisir, hilang sisir itu. Kita tanyakan, mana sisir itu? Oh iya, di sono tempatnya. Kita bilang kepada mereka, kepada anak atau istri kita, kalau sudah pakai barang, kembalikanlah di tempat kita mengambilnya, supaya nanti kita tidak repot dan tidak sibuk mencarinya jika itu perlu dan penting. Oke, siap. Tapi selalu saja terjadi hal yang sama dengan benda yang sama di hari yang lain. Itu saudaraku. Kenapa mereka tidak berubah? Tugas kita bukan merubah atau mengurus roh orang, walaupun itu istri dan anak kita. Tugas kita hanya mengingatkan. Mudah-mudahan Allah dan Rasul merubah cara berpikir mereka untuk kedisiplinan.
Dan kadang-kadang mereka menghadapi masalah juga. Mau berangkat, benda yang diharapkan itu, yang dibutuhkan itu hilang. Nah, pada waktu itu tidak usah kita ngomong. Tidak usah pula kita berkata, nah makanya aku ajarkan, aku sampaikan kepada kalian. Di mana benda itu diambil, di situ dia dikembalikan. Tidak perlu, karena mereka sedang panik. Nanti dilawannya kita. Siapa yang mengajarkan itu, Pak Abu Fikri? Tak perlu kita mengingatkan di saat dia sedang panik, itu Allah dan Rasul yang mengurus roh kita. Katanya Pak Abu Fikri atau Abu Fikri, tidak usah diajari. Tidak usah dikatakan, kemarin kan sudah sekali, 2 kali, bahkan 3 kali. Tetap begitu-begitu juga. Diamkan saja. Kalau mau bekerja, bantu mencarinya. Jadi roh kita juga diurus oleh dia dalam rangka menghadapi anak istri tadi yang tidak disiplin. Enaknya kan kita ngomong, makanya gue bilang apa? Di mana lu ambil bendanya, setelah dipakai, kembalikan dong ke tempat semula. Biar kamu nggak repot kayak ngono. Atau kayak ngene. Kan enaknya begitu. Tapi Allah Rasul tidak mengizinkan kita seperti itu. Mereka itu sedang panik. Sedang gelisah karena mereka butuh barang itu. Sedangkan mereka harus cepat berangkat. Karena sudah ditunggu oleh teman-temannya. Sudah diamkan aja. Nah, itulah cara Allah mengurus roh kita, menata diri kita agar jangan sampai menyenggol orang lain. Walaupun itu kejadiannya berkali-kali berulang-ulang terjadinya, saudara. Gitu. Nah, inilah yang dimaksud. Sedemikian itu, aku jadikan engkau itu umat pertengahan. Atau kamu itu umat pertengahan. Supaya apa? Supaya Rasul yang dirasulkan itulah ayahanda Adam dapat menyaksikan kita di situ. Di tempat yang mengalir air di bawahnya. Dan kita pun dapat menyaksikan manusianya kita. Keburukan kita tahu. Minta dirubah. Kan itu. Makanya kita katakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, hubungan batinku, semua ibadah kebaikanku, hidup dan matiku, ku persembahkan kepada engkau, wahai lillahi, yang bagi Allah. Siapa itu? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah itu lillahi, dia nyata pada anda Adam. Supaya diurus oleh beliau, dimandikan, dicuci, dan disesah oleh beliau. Kemudian pakai lagi biar bersih. Itulah sholat. Itu saudaraku. Nah, jadi dijelaskan lagi oleh beliau, wa ma ja'alna qiblatalati kunta 'alaiha. Ya. Tidaklah kami menjadikan hadapan yang seperti ini. Ya. Tidaklah kami menjadikan hadapan yang seperti ini. Maksudnya Allah yang kita tuju, Rasul yang kita dapatkan. Kenapa? Allah gaib. Nyata di Rasul. Rasul yang kita tuju, ayahanda Adam kita dapatkan. Jadi udah 3 tuh. Nah, ini yang dimaksud dengan perubahan hadapan tadi. Dari Allah, karena Allah tidak tercapai, kita cari Rasul. Rasul tidak tercapai, kita cari ayahanda Adam. Nah, tidaklah aku jadikan hadapan-hadapan yang seperti ini kecuali untuk kami ketahui. Sebenarnya bukan untuk kami ketahui, untuk kami beritahu kepada kalian. Masa dia ingin tahu harus terjadi dulu baru dia tahu? Tidak mungkin kan? Nah, apa yang harus kita ketahui? Ini kalimatnya. Illa lina lama maya tabi'u rasulu mimma yang qalib ala akibai. Supaya kami beritahu kepada kalian itu siapa yang ikut Rasul dan siapa yang berpaling daripadanya.
Jadi ikut Rasul di sini boleh jadi Rasul, ini Rasul kan itu adalah Jibril tadi atau ayahanda Adam, atau Rasul yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah, ikutan kita dan contoh kita. Nah, kalau kita tidak berhakikat seperti ini, termasuklah kita orang yang berpaling atau tidak ikut Rasul. Tapi kalau kita mengikuti hakikat kaji ini, itulah yang disebut dengan ikut Rasul. Insya Allah akan dicintai, dikasih, disayangi. Insya Allah akan diampuni dosa-dosa. Karena di situ dicabut penyakit hati dalam dada. Di tempat air yang mengalir. 4 sungai. Sungai Arak, sungai air susu, air tawar, dan sungai madu. Jelas mengalir kalimatnya saudaraku. Bukan mentok seperti Zam-Zam. Tidak. Itu harus kita catat itu. Nah, inilah perubahan atau perbedaan kajian kita dulu dengan sekarang. Kita harus menjurus kepada kesejatian. Gitu. Kalau mengalir ya mengalir, kalau ya mentok ya mentok, bilang begitu maksud saya. Gitu. Nah, kemudian dikatakan lagi wa in kanat lakabir ila ala lazina hadallah. Nah, sungguh cerita sejarah pengetahuan tentang perpindahan hadapan ini itu sangat berat menjelaskannya. Kita cari Allah tidak ketemu, berpindah kita ke Rasul. Kenapa? Allah gaib, tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatunya. Kita cari Rasul. Rupanya Rasul gaib pula. Allah dan Rasul gaib pula. Kita cari tempat nyata Allah dan Rasul. Rupanya dia nyata pada basyarah yang terbuat dari tanah. Dialah ayahanda kita Adam. Nah, memahami perpindahan hadapan-hadapan ini itu berat. Kecuali bagi mereka yang ditunjuki oleh Allah dan Rasul. Nah, itu kalimat yang ada pada surat Yunus, surat nomor 10, ayat 25 tadi yang saya bacakan. Wallahu yad'u ila daris salam. Dimayyahdi mayasya ila sirati mustaqim. Dan Allah itu menyeru kamu semuanya ke Darussalam. Darussalam itu artinya negeri selamat. Sejatinya itulah sorga. Tempat nyata ayahanda Adam di situ. Tempat sujudnya malaikat kepada ayahanda Adam di situ. Tempat kita berasal di situ. Nah, tempat yang menjadi arah ke situ disebut juga Darussalam, tapi syariat. Atau Yerusalem atau Palestina sekarang, tapi itu syariat juga statusnya. Gitu. Nah, lokasi ini hanya diketahui, bisa dipahami bagi yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Bagi mereka yang dikehendaki oleh Allah. Kemana? Ke Siratul Mustaqim. Ke jalan yang lurus menuju Allah dan Rasul. Kan itu surat Yunus ayat 25 tadi kan menjelaskan itu. Oh enggak Pak Abu Fikri, tolong dibacakan ayatnya biar kami terang. Baik, kita baca. Oke. Nah. Ini ayatnya. Wallahu yad'u ila daris salam. Dan Allah itu nyata pada Rasul. Allah dan Rasul atau Alhamdulillah atau Ahmad itu nyata di ayahanda Adam. Yad'u menyeru kamu, menghimbau kamu, menyoraki kamu ila dari salam kepada negeri selamat. Itu surga, saudaraku. Nah, arah ke sana itu disebut juga dari salam atau Yerusalem atau Palestina, tapi syariat hukumnya. Gitu. Nah, Yahdi mayasya,
Dan ini bagi mereka yang ditunjuki. Kalau tidak diberi petunjuk oleh Allah dan Rasul, bingung mereka dengar kajian ini. Bingung. Kacau pemikirannya. Sulit baginya untuk bisa menerimanya. Makanya bagi mereka yang dikehendaki. Kemana? Ila sirati mustaqim. Kepada Allah dan Rasulnya, kepada ayahanda Adam. Itu di sorga tempatnya, saudaraku. Makanya dikatakan oleh beliau pada surat Al-Baqarah 143 tadi, wa innaha lakabiroh. Sesungguhnya perpindahan dari hadapan itu Allah ke Rasul, Allah Rasul ke Adam, itu sangat berat memahaminya. Kecuali bagi mereka yang ditunjuki oleh Allah dan Rasul. Sama dengan ayat ini. Nah, jadi Pak Abu, setelah kita bertemu dengan Allah, tapi tidak nyata Allah, maka nyata Rasul. Tidak nyata Allah dan Rasul, maka nyata pada ayahanda Adam. Berarti kan di ayahanda Adam itu kita dengarkan suara kata Allah Rasul. Jawabnya, iya. Nah, apakah kita mentaati ayahanda Adam ini tidak salah, tidak keliru? Ya tidaklah. Buktinya seketika malaikat sujud kepada ayahanda Adam. Sejatinya kan malaikat bukan sujud kepada ayahanda. Tapi dia sujud kepada Alhamdu atau Ahmad yang ada ianya pada dada ayahanda Adam. Kan begitu. Makanya dijelaskan dalam bentuk kalimah, falyabudu robba hazal bait. Kau sembah Tuhan. Kau sembah Tuhan rumah ini. Jadi basyara yang terbuat dari tanah, itu ayahanda Adam, itu adalah rumah. Tempat bersemayamnya Allah Rasul atau Ahmad atau Alhamdulillah dalamnya. Nah, sejatinya malaikat tadi sujud kepada tuan rumah atau Tuhan rumah, bukan rumah. Tapi karena Allah dan Rasul tidak nyata, mereka nyata pada rumah itu, pada basyara itu, pada ayahanda itu, mau tak mau dia ngadap ke Adam. Begitu. Nah, begitu juga kita hari ini. Di dalam sholat kita. Kita harus sholat di Masjidil Haram. Tempat sujud yang mulia. Ya. Di mana tempat sujud yang mulia? Di surga. Disitulah para malaikat sujud kepada Allah Rasul, pihak ayahanda Adam. Itu tempat sujud yang mulia. Atau Masjidil Haram. Itu pula Masjidil Aqsa. Tempat sujud yang jauh. Kalau kita pandang dari dunia kita ini. Maka kalimat wa min hadisu qarajata fawali wajhaka satral Masjidil Haram. Wa min hadisu ma kuntum fawali wajhaka satra. Dari manapun kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Wajah batinmu itu, ingatanmu itu, ke tempat sujud yang mulia. Itulah ada syurga. Di situ ada ayahanda Adam. Biarlah wujud serta Allah, saudaraku. Tapi bagaimana Pak Abu? Kalau kita menghadap Masjidil Haram yang ada di Mekah hari ini, yang di situ ada Ka'bah, tidak apa-apa, silakan. Tidak bersalah dan tidak berdosa juga. Tapi ingat, sewaktu Nabi Muhammad pertama kali mengajak umat atau kaumnya sholat di situ, beliau kan jadi imam di dalam Ka'bah. Semua sahabat formasinya mengelilingi Ka'bah, menghadap ke Ka'bah. Tapi beliau sebagai imam ada dalam Ka'bah. Kemana dia menghadap? Ke Darussalam, Yerusalem atau Palestina. Sejatinya ke surga, sejatinya kepada ayahanda Adam, sejatinya kepada Allah Rasul yang ada pada ayahanda Adam. Itu saudaraku. Makanya cerita ini, kaji ini memang lama, panjang, harus dengan keinginan dan harapan penuh untuk mengetahuinya, supaya kita dikatakan mengikut Allah dan Rasul.
melalui ayahanda Adam atau Jibril tadi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada kita. Karena pelajaran ini berat dan lama, maka yang bisa mengikuti itu hanya orang yang dikehendaki dan ditunjuki oleh Allah dan Rasul untuk mengajarkan pada kaum dan umat. Inilah peranan kita, saudaraku. Tidak lebih, tidak kurang. Nah, mengenai masalah perbedaan dari Allah ke Rasul, Allah dan Rasul kepada ayahanda Adam, itu tidak masalah. Kenapa? Nah, barang siapa yang mengikuti, yang mentaati, yang menghadapi Rasul, itu sama dengan mengikuti, menghadapi Allah dan Rasul, atau Allah gitu nah. Tapi dalam bahasa yang sederhana, wa may yuti'i Rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul yang dirasulkan itu adalah ayahanda Adam, Rasul itulah Nabi Muhammad bin Abdullah, hukumnya sama dengan mentaati Allah, sama dengan mentaati Rasul. Nah, mari kita lihat ayatnya. Oke. Nah, ini ayatnya. Surah An-Nisa ayat 80. Ya. Jadi kalau yang kita tujukan Allah tuh, karena tidak tercapai, ya, maka batas Rasul jadilah. Rupanya Allah Rasul gaib, tidak tercapai, ya batas ayahanda Adam jadilah. Ternyata tidak tercapai juga batas zon, persangkaan, jadilah. Itu dianggap oleh Allah oke. Itu yang saya sampaikan pada surah Al-Baqarah ayat 45 dan 46 itu. Yang bunyinya, allazina yazununa anahum mulaqu rabbihim wa anahum ilaihi rajiun. Semestinya kiblat itu adalah Allah. Tidak bisa cari Rasul atau Hamdu. Ternyata Allah dan Rasul itu, atau Alhamdu itu, atau Ahmad itu gaib. Carilah ayahanda Adam. Ternyata tidak bisa. Maka berkatalah Jibril kepada Muhammad, ajarkan kepada umatmu, kepada kaummu, cukup dengan zon saja. Bersangka berhadapan dengan Allah Rasul pihak ayahanda Adam. Cukup dengan zon saja. Jika persangkaan itu sudah nyata, terasa ianya, maka itu sudah benar, kata Allah Rasul. Pihak Jibril kepada Nabi Muhammad. Kan ada pada surah Al-Baqarah ayat 46 itu. Allazina yazunu mulaqu rabbihim wa anahum ilaihi rajiun. Orang yang berprasangka bahwa dia sudah bertemu rasanya dengan Rasulullah Allah, pihak ayah ada Adam, maka itu benar. Wa anahum mulaqu rabbihim, dan sesungguhnya mereka sudah bertemu dengan Tuhannya. Maka ditekankan lagi, wa anahum ilaihi rajiun, dan sesungguhnya pada saat itu mereka sudah kembali kepada Tuhannya. Ia disesuaikan dengan keadaan kita masing-masing. Sejatinya Allah kiblat kita. Tidak bisa, ya cukup Hamdu. Ternyata Allah dan Hamdu atau Ahmad atau Alhamdu tidak bisa. Cukup ayahanda Adam. Ternyata tidak juga bisa. Cukup dengan zon. Makanya ditekankan pada surat An-Nisa ayat 480. Bunyinya begini. Mayuta'i Rasulah faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul di sini ada dua nih. Rasul itu Nabi Muhammad. Rasul dirasulkan ayahanda Adam. Nah, siapa yang mentaati, mengikuti, mengiyakan ajarannya, Rasul itu Nabi Muhammad. Rasul dirasulkan itu adalah Adam. Ya sudahlah, dianggap mereka sudah mentaati Allah. Dianggap begitu oleh Allah dan Rasul. Bahkan zon sekalipun, wa anahum mulaqu rabbihim, sesungguhnya waktu itu mereka sudah bertemu Tuhan. Maka dikatakan wa anahum ilaihi rajiun, mereka waktu itu sudah kembali kepada Tuhan. Kan sudah dimudahkan oleh Allah Rasul ini. Nah, selanjutnya, wa may tawalla
fama arsalnaka alaihim hafizo. Ya, barang siapa yang berpaling daripada informasi ini, arahan ini, tuntunan ini, ya tidak aku utus engkau hai Muhammad Nabi, hai Muhammad bin Abdullah untuk menjaga mereka, tidak ada. Artinya Nabi Muhammad itu tidak bertanggung jawab kepada kita, terhadap kita, tidak ada. Kalau sudah kamu sampaikan, ya sampaikan saja. Tidak mereka mau, ya sudah. Tidak ada tanggung jawabmu di situ. Tanggung jawabmu adalah menyampaikan. Kalau mereka tidak mau ikut, tidak mungkin tanggung jawab kamu. Maka saya katakan Nabi Muhammad itu hanya bertanggung jawab kepada kita ini yang menyampaikan informasi Allah dan Rasul. Itu dia bertanggung jawab, berdosa dia kalau tidak disampaikan. Dituntut oleh Allah dan Rasul, oleh ayahanda Adam. Tapi setelah disampaikan, setelah diajarkan, tidak mau mengamalkan, tidak ada lagi pertanggungjawaban dia. Ini tidak kita heboh mengatakan, oh beliau itu bertanggung jawab atas diri kita. Alangkah enaknya kita. Kita berbuat dosa, dia tanggung jawab. Kita mengabaikan sarannya dia bertanggung jawab. Kita mengingkari dia bertanggung jawab. Tidak begitu, saudara. Jadi tidak ada ceritanya Nabi Muhammad itu bertanggung jawab atas kita. Seketika risalah itu sudah disampaikan kepada kita. Itu terserah kita. Makanya dikatakan oleh Nabi Muhammad, Fatimah, Fatimah, Fatimah putriku, kamu beramal ya, beribadah ya, walaupun bapakmu adalah Nabi dan Rasul, utusan daripada utusan, tidak bertanggung jawab atas kamu. Beramallah, beribadahlah. Kita nafsi-nafsi. Itu alasannya kenapa saya katakan Nabi Muhammad itu tidak bertanggung jawab kepada kita. Tidak ada pertanggungjawabannya atas kelalaian kita, keabaian kita. Tidak ada. Nah, tanggung jawab dia kepada Allah Rasul adalah menyampaikan, menginformasikan, mengajarkan. Itu ya benar itu. Makanya kalimatnya berbunyi, wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafizo. Dan barang siapa yang berpaling, maka tidaklah kami hai Muhammad, Allah dan Rasul serta ayahanda Adam, mengutus engkau alaihim atas mereka untuk hafizo, menjaganya, tidak, merawatnya, tidak, bertanggung jawab atasnya, tidak ada itu. Nah itu saudaraku. Jadi kesimpulannya adalah, jika kita mencintai Allah dan Rasul, ikutlah Jibril atau ayahanda Adam. Dituntun oleh Nabi Muhammad. Cara mengikutnya begini loh. Aku dari Mekah dibawa ke Darussalam atau Yerusalem. Nah dari sono naik ke langit 1 sampai langit 7. Kemudian naik ke sorga. Karena dia tidak ada di situ, saya naik ke Sidratul Muntaha. Saya pengennya ke Aras, tapi di Sidratul Muntaha selesai di situ saya bertemu. Nah, kan gitu. Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah sampai kepada Allah. Dia sampai kepada ayahanda Adam atau Jibril. Nah itu. Disitulah aku tahu ternyata Jibril itulah ayahanda Adam. Ayahanda Adam itu adalah Jibril. Dia ajaknya kita ke sana, ke sorga, di tempat air yang mengalir di bawahnya. Di situ dicabut penyakit hati dalam dada kita. Makanya kita bisa menjadi saksi atas diri kita sendiri, atas diri orang lain. Nah itu. Karena dia menyaksikan kita. Nah, perilaku kita yang mau ikut dengan kajian ini, itu yang disebut dengan ikut Rasul. Nah, kalau kita tidak seperti itu, makanya kita berpaling. Kalau kita berpaling, tidak ada tanggung jawab Nabi Muhammad atas diri kita. Tidak ada. Tidak ada, saudara. Itulah arti dan makna wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafizo. Dan para siapa yang berpaling hai Muhammad terhadap informasi ini, pengetahuan ini, ajaran ini, maka tidak ada pertanggungjawabanmu atas mereka. Tapi kalau menyampaikan, ya kewajibanmu. Jangan tidak kamu sampaikan, bahaya. Nah, begitulah saudaraku, cara kita ikut Rasul. Supaya dicintai, dikasih, disayangi. Supaya diampuni dosa kita, dicabut penyakit dalam dada kita. Kalau kita sholat seperti itu. Kesimpulannya,
Sholat itu menghubungkan rasa diri kita dengan Rasul, Rasul dengan Allah, wujud serta Adam. Dalam zon, dalam persangkaan, sudah cukup. Sudah selesai itu. Karena kita bukan Nabi. Kalau Nabi kan dia mengingat Allah dan Rasul, yang nyata pada Adam itu kan dalam pikiran. Kalau kita dalam rasa. Rasa apa? Rasa bertemu, rasa berhubungan. Itu aja kajian kita di Ramadan yang ke-7 ini. Semoga bermanfaat saudaraku. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.